Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiarti Andriani dari PMT 6C. Nah, di sini saya akan menjelaskan multimedia pembelajaran. Langsung saja kita simak penjelasannya ya. Sebelumnya, ini merupakan bagian dari multimedia pembelajaran yang telah saya buat. Yang pertama, multimedia pembelajaran. Makna multimedia pembelajaran ini kita terbagi menjadi dua. Makna multimedia sebelum tahun 1980 dan makna multimedia setelah tahun 1980. Makna multimedia sebelum tahun 1980 yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Yang kedua, makna multimedia setelah tahun 1980, yaitu penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Selanjutnya, yaitu manfaat multimedia. Yang pertama yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang kedua, memperbesar benda kecil yang tidak tampak oleh mata atau memperkecil benda sangat besar yang tidak maksudnya memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan, tumbuhan, dan sebagainya. Yang keempat, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Yang kelima, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Selanjutnya yaitu komponen multimedia. Yang pertama yaitu teks. Teks merupakan komponen multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan informasi. Karena teks merupakan jenis data yang paling sederhana dan membutuhkan tempat penyimpanan yang paling kecil. Yang selanjutnya, grafis, foto, gambar, yaitu komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi lebih menarik. Yang selanjutnya yaitu audio, maksudnya di sini adalah teknologi audio juga berperan penting dalam penyampaian informasi dalam multimedia pembelajaran. Selanjutnya video. Video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar bergerak dengan sangat cepat secara berurutan. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu animasi. Merupakan kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan sehingga terlihat bergerak dan hidup. Nah, selanjutnya yaitu pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear yaitu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu multimedia interaktif. Multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna,
sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Multimedia interaktif ini terbagi menjadi dua, yaitu multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif non-linear. Multimedia interaktif hierarki yaitu pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Multimedia interaktif non-linear memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Selanjutnya yaitu karakteristik multimedia interaktif. Yang pertama, interaktivitas. Memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Yang kedua, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Yang terakhir, bersifat mandiri dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sehingga titik pusat dalam proses pembelajaran. Sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu strategi penyajian multimedia interaktif. Yang pertama yaitu simulasi. Simulasi yaitu pada dasarnya strategi pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya. Yang kedua yaitu games. Pola pembelajaran komputer melalui permainan yang dirancang dengan sedemikian rupa sehingga pembelajaran lebih menantang dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu tutorial. Maksudnya, suatu model pembelajaran dalam bentuk pemberian arah, bantuan, petunjuk, dan instruksi agar siswa belajar secara efisien dan efektif. Nah, yang terakhir yaitu drill. Maksudnya, suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang telah diberikan. Nah, kita masuk ke level interaktivitas. Yang pertama ada hypermap. Dalam multimedia pembelajaran interaktif, istilah hypermap menuju pada sebuah kumpulan hyperlink berupa area untuk area yang lebih besar. Sehingga apabila hyperlink tersebut diklik, maka akan ditampilkan pop-up deskripsi dari area tersebut. Yang kedua, respon feedback. Interaktivitas berupa mekanisme aksi dan interaksi dari suatu program yang interaktif. Selanjutnya yaitu drag and drop. Aktivitas memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain dalam layar. Yang keempat, control game. Level interaktivitas yang paling tinggi yang dapat ditemukan di game. Selanjutnya yaitu kontrol simulasi. Pengguna hanya melakukan kontrol atas jalannya proses. Namun dalam simulasi, pengguna dimungkinkan melakukan instruksi atas jalannya proses.
Selanjutnya yaitu navigasi video. Navigasi video ini yaitu tombol yang berfungsi sebagai kontrol jalannya video atau audio. Pengguna dapat berinteraksi melalui tombol tersebut agar dapat memulai atau menghentikan video atau audio yang ada dalam multimedia pembelajaran interaktif. Selanjutnya yaitu kontrol animasi. Seperangkat tombol sebagai pengatur jalannya animasi. Selanjutnya yaitu navigasi halaman, yaitu seperangkat tombol yang berfungsi sebagai pengeksplor setiap halaman multimedia pembelajaran interaktif. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kontrol menu atau link. Objek berupa tulisan, gambar atau icon yang diberi properti hyperlink, sehingga jika objek yang diberi hyperlink diklik, maka multimedia pembelajaran interaktif akan menampilkan objek atau hal lain yang diminta. Sekian penjelasan saya tentang multimedia pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.